Shalom saudaraku, marilah kita memulai renungan hari ini dengan bernyanyi dari nomor 174. Marilah kita berdoa, kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertaimu. Amin. Firman Tuhan hari ini didasarkan pada 2 Samuel pasal 12 ayat 13. Lalu berkatalah Daud kepada Natan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Dan Natan berkata kepada Daud, "Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati." Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dosa adalah pelanggaran terhadap ketetapan Allah. Sejak peristiwa di Taman Eden, Adam dan Hawa telah melanggar hukum ketetapan Tuhan. Bagi siapa yang jatuh ke dalam dosa, Tuhan akan memberikan hukuman, termasuk hukuman maut atau kematian. Bagian dari firman Tuhan yang menjadi renungan pada hari ini merupakan bagian dari kisah di mana Daud jatuh ke dalam dosa. Dosa yang dilakukan adalah dosa perzinahan. Dan dosa yang dilakukan juga adalah dosa pembunuhan. Saudaraku, di saat Tuhan Allah tahu akan dosa yang diperbuat oleh Daud, Dia mengutus hambanya, yaitu Nabi Natan. Nabi inilah diperintahkan Tuhan untuk menegur, untuk mengingatkan Daud akan dosa yang telah diperbuatnya. Kemudian saudara, Daud menyadari akan perbuatannya, bahwa ia telah berdosa kepada Tuhan. Lalu ia memohon ampun, lalu ia datang minta pengampunan kepada Tuhan melalui Nabi Natan. Di dalam firman Tuhan hari ini ada 2 poin inti yang penting untuk kita renungkan. Pertama, kesadaran Daud akan dosa yang diperbuatnya telah menimbulkan murka Tuhan. Yang kedua, Raja Daud di dalam firman ini mendapat pengampunan, mendapat belas kasihan dari Tuhan. Karena Tuhan melihat hati Daud, dia sungguh-sungguh bermohon meminta pengampunan dosanya kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, gambaran hidup Raja Daud di dalam firman Tuhan hari ini juga merupakan gambaran diri kita. Semua orang, saya dan saudara, kita semua tidak terlepas dari dosa-dosa kehidupan kita. Namun kabar baiknya, Tuhan Allah, Tuhan kita yang kita percayai di dalam Yesus Kristus, selalu memberikan kesempatan kepada kita agar kita bisa lepas bebas
dari hukuman dosa yang kita perbuat dengan cara datang pada Dia, akui dan mohon pengampunan kepada Tuhan. Hanya dengan cara itulah kita bisa bebas dan keluar dari hukuman Allah yang kekal itu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, apabila ada datang teguran kepada kita, menegur dosa perbuatan kita, seharusnya kita bangga. Sedini mungkin, secepat mungkin, kita disadarkan kembali dan kita berpeluang untuk kembali masuk ke dalam kehendak Allah, ke dalam hadirat Tuhan, dan ke dalam kerajaannya yang kekal itu. Marilah kita meninggalkan dosa-dosa kita. Marilah kita menerima teguran-teguran apabila kita telah melakukan dosa. Dan segeralah datang meminta dan memohon pengampunan dosa kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas firman Tuhan hari ini yang menjadi tuntunan kehidupan baru bagi kami. Kami belajar dari hamba-Mu yang melakukan dosa. Dia datang kepada Tuhan dengan mengakui segala dosa dan perbuatannya. Dan Tuhan begitu murah hati memberikan pengampunan. Itulah kabar sukacita bagi kami hari ini, di mana kami menyadari bahwa hidup kami penuh dengan dosa-dosa perbuatan kami. Hari ini kami datang kepada Tuhan meminta, memohon pengampunan akan dosa-dosa kami. Ampuni kami ya Allah, ampuni kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan-Mu. Dengar dan terimalah doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai-Mu. Amin.